Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Alim Al-Alamah Asy Syekh Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif Basyaiban Al-Bangkalani Al-Maduri Al-Jawi Asy Syafi'i, atau lebih dikenal dengan nama Syekhona Khalil atau Syekh Khalil, lahir di Kemayoran, Bangkalan, 1820, meninggal di Martajasa, Bangkalan, 1925 pada umur antara 104 sampai 105 tahun, adalah seorang ulama harismatik dari Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Di mata masyarakat dan santri, Syekhona Khalil juga dikenal sebagai waliullah. Seperti cerita Wali Songo, banyak cerita kelebihan di luar akal atau karomah Syekh Khalil terkisah dari lisan ke lisan, terutama di lingkungan masyarakat Madura. Selasa tanggal 11 Jumadil Akhir 1235 Hijriah atau tanggal 27 Januari tahun 1820 Masehi, Abdul Latif seorang kiai di Kampung Senenan, Desa Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, ujung barat Pulau Madura, Jawa Timur, merasakan kegembiraan yang teramat sangat. Karena hari itu, dari rahim istrinya lahir seorang anak laki-laki yang sehat, yang diberinya nama Muhammad Khalil, yang kelak akan terkenal dengan nama Mbah Khalil. Kiai Haji Abdul Latif sangat berharap agar anaknya di kemudian hari menjadi pemimpin umat, sebagaimana nenek moyangnya. Seusai mengadzani telinga kanan dan mengikomati telinga kiri sang bayi, Kiai Haji Abdul Latif memohon kepada Allah agar Dia mengabulkan permohonannya. Mbah Khalil kecil berasal dari keluarga ulama. Ayahnya, Kiai Haji Abdul Latif, mempunyai pertalian darah dengan Sunan Gunung Jati. Ayah Abdul Latif adalah Kiai Hamim, anak dari Kiai Abdul Karim. Yang disebut terakhir ini adalah anak dari Kiai Muharram bin Kiai Asror Karomah bin Kiai Abdullah bin Sayyid Sulaiman. Sayyid Sulaiman adalah cucu Sunan Gunung Jati. Maka tak salah kalau Kiai Haji Abdul Latif mendambakan anaknya kelak bisa mengikuti jejak Sunan Gunung Jati karena memang dia masih terhitung keturunannya. Oleh ayahnya, ia dididik dengan sangat ketat. Mbah Khalil kecil memang menunjukkan bakat yang istimewa, yaitu kehausannya akan ilmu, terutama ilmu fikih dan nahwu, sangat luar biasa. Bahkan ia sudah hafal dengan baik Nazham Alfiyah Ibnu Malik sejak usia muda. Untuk memenuhi harapan dan juga kehausannya mengenai ilmu fik dan ilmu yang lainnya, maka orang tua Mbah Khalil kecil mengirimnya ke berbagai pesantren untuk menimba ilmu. Mengawali pengembaraannya, sekitar tahun 1850-an, ketika usianya menjelang 30, Mbah Khalil muda belajar kepada Kiai Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Dari Langitan beliau pindah ke Pondok Pesantren Cangaan, Bangil, Pasuruan. Kemudian beliau pindah ke Pondok Pesantren Kebon Candi. Selama belajar di pondok pesantren ini beliau belajar pula kepada Kiai Nur Hasan yang menetap di Sidogiri, 7 km dari Kebon Candi. Kiai Nur Hasan ini, sesungguhnya, masih mempunyai pertalian keluarga dengannya. Jarak antara Kebon Candi dan Sidogiri sekitar 7 km. Tetapi, untuk mendapatkan ilmu, Mbah Khalil muda rela melakoni perjalanan yang terbilang lumayan jauh itu setiap harinya. Di setiap perjalanannya dari Kebon Candi ke Sidogiri, ia tak pernah lupa membaca surah Yasin. Ini dilakukannya hingga ia dalam perjalanannya itu hatam berkali-kali. Sebenarnya, bisa saja Mbah Khalil muda tinggal di Sidogiri selama nyantri kepada Kiai Nur Hasan. Tetapi ada alasan yang cukup kuat bagi dia untuk tetap tinggal di Kebon Candi, meskipun Mbah Khalil muda sebenarnya berasal dari keluarga yang dari segi perekonomiannya cukup berada. Ini bisa ditelisik dari hasil yang diperoleh ayahnya dalam bertani. Akan tetapi, Mbah Khalil muda tetap saja menjadi orang yang mandiri dan tidak mau merepotkan orang tuanya. Karena itu, selama nyantri di Sidogiri, Mbah Khalil tinggal di Kebon Candi agar bisa nyambi menjadi buruh batik. Dari hasil menjadi buruh batik itulah dia memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Kemandirian Mbah Khalil muda juga nampak ketika ia berkeinginan untuk menimba ilmu ke Mekah.
Karena pada masa itu, belajar ke Mekah merupakan cita-cita semua santri. Dan untuk mewujudkan impiannya kali ini, lagi-lagi Mbah Kholil muda tidak menyatakan niatnya kepada orang tuanya, apalagi meminta ongkos kepada kedua orang tuanya. Kemudian, setelah Mbah Kholil memutar otak untuk mencari jalan keluarnya, akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke sebuah pesantren di Banyuwangi. Karena, pengasuh pesantren itu terkenal mempunyai kebun kelapa yang cukup luas. Dan selama nyantri di Banyuwangi ini, Mbah Kholil nyambi menjadi guru, pemetik kelapa pada gurunya. Untuk setiap pohonnya, dia mendapat upah 2,5 sen. Uang yang diperolehnya tersebut dia tabung. Sedangkan untuk makan, Mbah Kholil menyiasatinya dengan mengisi bak mandi, mencuci dan melakukan pekerjaan rumah lainnya, serta menjadi juru masak teman-temannya. Dari situlah Mbah Kholil bisa makan gratis. Akhirnya, pada tahun 1859 Masehi, saat usianya mencapai 24 tahun, Mbah Kholil memutuskan untuk pergi ke Mekah. Tetapi sebelum berangkat, Mbah Kholil menikah dahulu dengan Nyai Asyik, anak perempuan Lodra Putih. Setelah menikah, berangkatlah dia ke Mekah. Dan memang benar, untuk ongkos pelayarannya bisa tertutupi dari hasil tabungannya selama nyantri di Banyuwangi. Sedangkan untuk makan selama pelayaran, konon, Mbah Kholil berpuasa. Hal tersebut dilakukan Mbah Kholil bukan dalam rangka menghemat uang, akan tetapi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, agar perjalanannya selamat. Pada tahun 1276 Hijriah atau 1859 Masehi, Mbah Kholil belajar di Mekah. Di Mekah Mbah Kholil belajar dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Di antara gurunya di Mekah ialah Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati, Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, Syekh Mustafa bin Muhammad Al-Afifi Al-Maki, Syekh Abdul Hamid bin Mahmud Asy-Syarwani. Beberapa sanad hadits yang musalsal diterima dari Syekh Nawawi Al-Bantani dan Abdul Ghani bin Subuh bin Ismail Al-Bimawi. Sebagai pemuda Jawa pada umumnya, Mbah Kholil belajar pada para syekh dari berbagai mazhab yang mengajar di Masjid Al-Haram. Namun kecenderungannya untuk mengikuti mazhab Syafi'i tak dapat disembunyikan. Karena itu, tak heran kalau kemudian dia lebih banyak mengaji kepada para syekh yang bermazhab Syafi'i. Konon, selama di Mekah, Mbah Kholil lebih banyak makan kulit buah semangka ketimbang makanan lain yang lebih layak. Realitas ini bagi teman-temannya, cukup mengherankan. Teman seangkatan Mbah Kholil antara lain, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, dan Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Mereka semua tak habis pikir dengan kebiasaan dan sikap keprihatinan temannya itu. Kebiasaan memakan kulit buah semangka kemungkinan besar dipengaruhi ajaran Imrawat dari Al-Ghazali, salah seorang ulama yang dikagumi dan menjadi panutannya. Mbah Kholil sewaktu belajar di Mekah seangkatan dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Casbullah dan Kiai Haji Muhammad Dahlan. Namun ulama-ulama dahulu punya kebiasaan memanggil guru sesama rekannya, dan Mbah Kholil yang dituakan dan dimuliakan di antara mereka. Sewaktu berada di Mekah, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Mbah Kholil bekerja mengambil upah sebagai penyalin kitab-kitab yang diperlukan oleh para pelajar. Diriwayatkan bahwa pada waktu itulah timbul ilham antara mereka bertiga, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, Mbah Kholil dan Syekh Soleh As-Samarani menyusun kaidah penulisan huruf pegon. Huruf pegon ialah tulisan Arab yang digunakan untuk tulisan dalam bahasa Jawa, Madura dan Sunda. Huruf pegon tidak ubahnya tulisan Melayu atau Jawi yang digunakan untuk penulisan bahasa Melayu. Mbah Kholil cukup lama belajar di beberapa pondok pesantren di Jawa dan Mekah. Maka sewaktu pulang dari Mekah, beliau terkenal sebagai ahli atau pakar nahwu, fikih, tarekat dan ilmu-ilmu lainnya. Untuk mengembangkan pengetahuan keislaman yang telah diperolehnya, Mbah Kholil selanjutnya mendirikan pondok pesantren di desa Cengkebuan, sekitar 1 km arah barat laut dari desa kelahirannya. Demikian biografi dan kisah singkat perjalanan ulama besar Mbah Kholil dalam menjajaki ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.